teori konsentris. Nah, di dalam teori konsentris itu ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, yang pertama itu ada keuntungan. Di dalam keuntungan itu ada lingkungan yang kaya. Dan yang kedua itu ada kemudahan interaksi. Nah, kemudahan interaksi itu apa sih? Nah, kemudahan interaksi itu seperti kita yang gampang untuk berbaur, memberanikan diri untuk memberikan pertanyaan atau jawaban dari orang lain. Terus kerugiannya apa, Kak? Nah, kerugiannya itu ada dua. Kita kan dulu. Nah, yang pertama itu ada tekanan sosial dan ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial itu contohnya itu seperti kaya dan miskin. Nah, orang kaya itu gampang banget nih dapetin apa yang mereka mau, sedangkan orang miskin itu harus berusaha dan harus menabung dulu sebelum membeli barang yang dia mau. Yang kedua ada teori sektoral. Teori sektoral ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya ada dua, yaitu identitas komunitas yang kuat. Maksudnya ini, komunitas ini tidak dapat dipengaruhi oleh komunitas lainnya. Terus yang kedua itu ada pengembangan komunitas yang lebih fokus. Terus kerugiannya juga ada dua. Yang pertama itu ada pemisahan sosial. Pemisahan sosial ini dipisahkan berdasarkan suku, agama, dan sosial, dan tinggal di daerah yang terpisah. Terus yang keduanya itu keterbatasan akses ke fasilitas. Yang ketiga ada teori yang tidak ada. Teori yang tidak ada ini memiliki keuntungan dan kerugian. Jadi keuntungannya ini adalah mengurangi jumlah kendaraan untuk efisiensi. Lalu yang kedua ada pengembangan berbagai komunitas. Terus kalau kekurangannya itu ada kurangnya sentralisasi. Kurangnya sentralisasi itu berarti kekuasaan tersebar bukan terpusat. Ya, enggak sih ya. Kakak. Aku kasih kakak masing-masing 10.000 kalau kakak bisa jawab pertanyaan dari yang aku tanyain. Mau. Nah, oke, jadi pertanyaannya, apa keuntungan dan kerugian dari pola keuangan dalam konteks aksesibilitas? Teori konsentris yaitu ada keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan yaitu ada dua. Yang pertama aksesibilitas tinggi ke pusat kota dan yang kedua transportasi publik yang terintegrasi. Nah, contohnya yaitu transportasi bus, MRT, kereta yang terhubung baik, misalnya stasiun kereta yang mempunyai jalur khusus terhadap bus. Terus kerugiannya apa? Nah, kerugiannya ada tiga. Yang pertama kemacetan, yang kedua biaya transportasi, dan yang ketiga ketergantungan pada transportasi umum. Nah, contohnya itu biaya transformasi yang tinggi terutama jika kita menggunakan transportasi pribadi, yaitu dengan biaya bahan bakar yang mahal. Nah, yang kedua itu ada teori sektoral. Nah, keuntungannya yang pertama itu aksesibilitas yang baik ke sektor masing-masing. Nah, maksudnya apa sih aksesibilitas yang baik ke sektor masing-masing? Nantinya itu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan layanan. Lalu yang kedua itu ada pengembangan transportasi yang terarah. Kerugiannya yang pertama itu ada ketergantungan pada jalan utama. Nah, ketergantungan pada jalan utama nanti itu bisa menghambat kemacetan lalu lintas, guys. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya bisa memperlambat mobilitas yang ada. Lalu yang kedua itu ada akses terbatas ke sektor yang lain. Seperti itu. Yang ketiga enggak. Keuntungannya itu yang pertama ada mengurangi kemacetan. Nah, karena di ibu kota pasti jalannya memiliki akses kemana saja. Yang kedua ada aksesibilitas yang lebih mudah karena di pusat kota juga pula akses terhadap berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan pasti banyak di pusat kota. Kerugiannya apa tuh? Nah, kerugiannya itu yang pertama ada biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Nah, karena di pusat kota itu harus memiliki infrastruktur yang lengkap, jadi mempengaruhi biaya untuk membangun infrastruktur menjadi lebih banyak. Nah, yang kedua ada koordinasi yang lebih kompleks. Ini jawaban dari teman-teman kami yang tadi mengenai keuntungan dan kerugian dari pola keuangan tersebut dalam konteks sosial dan aksesibilitas. Kapan-kapan lagi, bye!